Perkenalkan, nama saya Merly Afluenita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi manajemen strategi dan tahapan-tahapan dalam manajemen strategi. Yang pertama ada definisi manajemen strategi. Tentunya banyak yang bertanya nih mengenai apa sih yang dimaksud dengan manajemen strategi, kemudian apa manfaat pada sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, untuk definisi manajemen strategi sendiri yaitu pendekatan yang terencana dan sistematis dalam mengarahkan organisasi menuju pencapaian tujuan jangka panjang yang melibatkan analisis, pengamatan, implementasi, dan pengawasan dari berbagai inisiatif dan langkah-langkah yang dirancang untuk mencapai visi dan misi organisasi. Nah, jadi, manajemen strategi ini menitik beratkan pada kinerja sebuah organisasi atau perusahaan dalam kurun waktu yang cukup panjang. Nah, perusahaan bisa mengelola kinerja jangka pendeknya dengan hasil yang cukup tinggi. Namun, hanya beberapa di antaranya yang dapat mempertahankan kinerja tersebut dalam kurun waktu yang cukup panjang. Jadi, mungkin beberapa perusahaan bisa jadi perusahaan itu bisa menghasilkan keuntungan yang cukup tinggi di jangka pendeknya, tapi belum tentu jangka panjangnya dia memiliki kesuksesan. Nah, untuk mencapai kesuksesan jangka panjang suatu organisasi atau perusahaan, jangan hanya menjalankan bisnisnya untuk memuaskan pelanggan pada pasaran saat ini saja, tetapi juga harus mengadaptasi aktivitas bisnisnya ini untuk membidik pelanggan-pelanggan baru dan menghadapi perubahan tren pasar yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, manajemen strategi sendiri berkembang menjadi hal utama untuk membantu perusahaan dalam keberhasilan mencapai kinerja yang optimal pada kondisi lingkungan yang dinamis dan kompleks. Kemudian ada beberapa tahapan dalam manajemen strategi. Yang pertama ada analisis lingkungan. Analisis lingkungan ini terdiri dari dua, ada internal dan eksternal. Analisis lingkungan ini analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats. Untuk strength dan weakness masuk ke dalam internal, kemudian untuk opportunity dan threats masuk ke dalam eksternal. Analogikannya dengan petinju, sebelum memulai peperangan, para pemain melakukan analisa kekuatan dan kelemahan pada diri sendiri maupun pada diri lawannya. Dengan begitu, mereka dapat melihat seberapa besar peluang mereka untuk meraih kemenangan atau juga seberapa besar mereka mengalami kegagalan. Jadi, jangan hanya melakukan strategi tanpa adanya pengamatan atau analisa lingkungan yang lebih mendalam. Kemudian yang kedua ada perumusan strategi. Nah, perumusan strategi ini terdiri dari visi, misi, tujuan, strategi, dan juga kebijakan. Nah, misalnya visi perusahaan adalah menyediakan makanan dan minuman khas Bandung asli, terus memberikan pelayanan yang memiliki tingkat kenyamanan tinggi. Nah, untuk misinya, apa sih misi dalam menjalankan visi tersebut? Misalnya untuk makanan dan minuman khas Bandung asli. Nah, perusahaan menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi sehingga nantinya ketika pelanggan makan makanan tersebut atau minum minuman tersebut, pelanggan dapat menilai, oh seperti ini ya rasanya rasa makanan atau minuman khas Bandung asli tersebut. Nah, terus juga kemudian perusahaan pastinya akan memberikan pelayanan yang ramah, yang sesuai prosedur yang ada. Kemudian nanti dari situlah si pelanggan ini memiliki feedback baik bagi perusahaan, entah dia nantinya akan datang kembali atau juga mengajak teman-temannya, sehingga kan nantinya ketika pelanggan tersebut mengajak teman-temannya kembali lagi, yang artinya pelanggan tersebut adalah pelanggan baru untuk pelanggan baru bagi sebuah perusahaan tersebut. Nah, apa sih tujuannya? Yaitu dari visi misi tersebut, tujuan perusahaan adalah mengenalkan makanan atau minuman khas Bandung asli gitu. Nah, untuk strateginya, apa sih strateginya? Strateginya misalnya untuk membidik pelanggan-pelanggan baru, si perusahaan akan memberikan sebuah seperti promo atau posting story untuk mengenalkan ini, terus ID card juga bisa. Nah, semua itu tanpa kebijakan, perumusan strategi akan sia-sia.
Apa sih kebijakan perusahaan? Yaitu tadi untuk menentukan visi, misi, tujuan, strategi. Perusahaan pasti memiliki anggaran. Anggaran tersebut termasuk ke dalam kebijakan sebuah perusahaan. Nah, kebijakan ini dimasukkan. Nah, hasil dari perumusan strategi ini dijabarkan lagi ke dalam implementasi strategi. Nah, implementasi strategi ini terdiri dari program perusahaan, anggaran perusahaan, dan juga prosedur perusahaan seperti SOP dan lain sebagainya. Nah, dari implementasi strategi, kemudian yang keempat ada evaluasi dan pengendalian. Biasanya para manajer melakukan evaluasi kinerja pada semua bagian. Nah, misalnya apakah kinerja karyawan-karyawannya gagal atau berhasil. Jika gagal, maka perlu evaluasi dan pengendalian untuk merubah situasi menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi itulah tahapan-tahapan dalam manajemen strategi. Yang pertama ada analisis lingkungan, kemudian yang kedua ada perumusan strategi, ketiga ada implementasi strategi, dan yang keempat tentunya ada evaluasi dan pengendalian. Kemudian manfaat manajemen strategi pada sebuah perusahaan atau organisasi. Yang pertama, memberikan arah dan fokus yang jelas. Maksudnya di sini itu menetapkan visi, misi, dan tujuan jangka panjang sehingga semua kegiatan perusahaan akan selaras. Nah, kemudian yang kedua ada meningkatkan kemampuan menghadapi perubahan. Dalam analisis lingkungan eksternal dan internal, perusahaan akan lebih siap menghadapi peluang dan ancaman, misalnya perubahan teknologi, tren pasar, atau juga kebijakan pemerintah. Nah, terus yang ketiga ada mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Itu membantu perusahaan mengalokasikan modal, sumber daya manusia, dan waktu sesuai prioritas strategis. Juga mengurangi pemborosan karena keputusan didasarkan pada rencana yang terstruktur. Kemudian yang keempat ada meningkatkan keunggulan kompetitif. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan, perusahaan dapat merancang strategi diferensiasi, biaya rendah, atau inovasi sehingga lebih unggul dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang ada. Nah, terus juga ada mengurangi konflik karena semua mengacu pada tujuan bersama. Kemudian ada memudahkan pengukuran dan evaluasi kinerja. Nah, adanya sasaran yang terukur seperti KPI, target, pertumbuhan, dan lain sebagainya membuat pemantauan hasil. Ruang lingkup manajemen strategi. Ruang lingkup manajemen strategi mencakup semua proses yang memastikan organisasi dapat merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi sebuah tujuan jangka panjang. Dalam ruang lingkup manajemen strategi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ialah analisis lingkungan. Analisis lingkungan ialah suatu proses menilai berbagai faktor internal dan eksternal yang terdapat dalam organisasi yang mempengaruhi kinerja serta strategi yang ada. Pada analisis lingkungan eksternal terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan seperti persaingan pendatang baru, pemasok serta pembeli. Sedangkan pada faktor internal yang harus diperhatikan ialah SDM, teknologi, serta strategi yang ada dalam organisasi tersebut sendiri. Lalu ada perumusan strategi. Pada fokus ini, manajemen strategi berfokus pada penentuan arah serta rencana pada jangka panjang. Bertujuan untuk memastikan perusahaan dapat mencapai visi misinya serta dapat mengidentifikasi peluang serta ancaman yang ada pada organisasi tersebut. Lalu ada perencanaan taktis, yaitu merencanakan suatu tindakan untuk mewujudkannya. Hal ini berfokus pada sumber daya serta waktu dan penentuan lokasi. Lalu ada implementasi strategi, di mana rencana strategi yang telah dirumuskan lalu dituangkan menjadi tindakan nyata dalam suatu strategi. Bertujuan agar rencana-rencana yang telah dirumuskan dapat dilakukan dan dijalankan secara benar. Lalu ada evaluasi strategi yang bertujuan untuk menilai sejauh mana rencana yang telah ditetapkan berjalan sesuai dengan yang seharusnya dan mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini berhubungan dengan pengumpulan data, analisis kinerja, serta perbandingan hasil dengan tujuan. Lalu ada pengendalian dan koreksi, di mana tahap ini memastikan pelaksanaan rencana sesuai dengan yang seharusnya dan melakukan perbaikan jika ada yang terjadi penyimpangan. Lalu
Lalu ada adaptasi dan fleksibilitas, di mana suatu organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada baik secara lingkungan maupun secara eksternal. Lalu ada manajemen strategi dan etika bisnis yang efektif. Etika bisnis mencakup prinsip-prinsip yang mengatur perilaku organisasi dan lingkungan bisnis. Sedangkan kode etik merupakan fondasi yang kuat untuk memastikan organisasi dan perilaku bisnis dapat beroperasi dengan prinsip-prinsip yang bermoral. Lalu ada prinsip-prinsip etika bisnis yang baik. Yang pertama, dapat dipercaya. Yang kedua, berpikiran terbuka. Yang ketiga, memenuhi komitmen dan kewajiban. Lalu yang keempat, ada dokumen yang jelas. Yang kelima, terlibat dalam komunitas. Yang keenam, kontrol akuntansi. Yang terakhir, bersikap hormat.